Monitor fitur tersebut, sekarang kita bisa melihat grafik yang sudah dipaparkan di sini ya. Kalau misalnya kita lihat ada sumbu X dan sumbu Y dan sumbu X-nya, di sumbu X ini yang digambarkan adalah jangka waktu yang sudah kita pilih. Di sini dari Juli 2019 sampai tahun ini. Di sumbu Y ini menggambarkan minat populasi atau minat konsumen seiring dengan waktu. Di mana angka 0 menunjukkan minat yang rendah atau mungkin hampir tidak ada, dan angka 100 adalah minat pencarian yang tertinggi. Nah, di sini apabila semakin banyak orang melakukan pencarian di platform-platform kami, maka minatnya akan naik, dan semakin banyak orang yang melakukan semakin sedikit orang yang melakukan pencarian, minatnya akan turun. Angka 0 sampai 100 ini merupakan indeks dan bukan merupakan data klik atau data pencarian sebenarnya. Untuk kata pengantaran ini bisa kita lihat ya teman-teman, minat pencarian tertinggi itu dicapai di 2 peak ini, mungkin pas zaman-zaman PSBB juga. Jadi kita bisa menginterpretasi datanya, misalkan ini ada kenaikan dan terdapat 2 peak minat pencarian tertinggi di mungkin masa-masa di rumah aja. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita optimize data tersebut? Sesi itu Mhm. akan dipresentasikan oleh kolega saya Krista. Silakan Kris. Oke, thank you Tiara. Jadi teman-teman semua, semoga yang belum pernah coba Google Trends, sekarang jadi udah lumayan tahu ya dasar-dasar dari penggunaan Google Trends. Nah, sekarang saya ingin membahas lebih lanjut bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasikan Google Trends tersebut. Oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini datanya tuh dari mana ya? Karena kan seperti teman-teman tahu, Google itu mengolah banyak sekali data, ratusan juta bahkan sampai miliaran data setiap bulannya. Nah, sampel dari Google Trend ini diambil dari penelusuran melalui Google Search, maupun dari image, maupun dari news, maupun dari Google Shopping, dan juga dari YouTube Search. Jadi semuanya ini dijadikan sebuah sampel data di mana kenapa harus sampel? Karena kalau datanya banyak sekali, kita mengolah data miliaran, maka pemrosesannya tidak akan secepat itu. Sedangkan kalau teman-teman nanti coba di Google Trends itu hasilnya cepat sekali bisa langsung tampil. Nah, kurang lebih gitu. Selanjutnya kita mungkin langsung masuk aja ya ke contoh. Ini kalau yang nggak kelihatan tulisannya saya bacain. Jadi di sini kita masih pakai kata favorit saya tadi selama PSBB ini delivery ya. Delivery kita bisa ketik di Google Trends, kemudian kita akan melihat sebuah peta, di mana peta itu menunjukkan kira-kira dari daerah mana saja delivery itu paling banyak dicari. Nah, teman-teman yang dari Jakarta dan Bali, coba mana suaranya? Ternyata dari penelusuran delivery, Indonesia 12 bulan terakhir paling banyak itu adalah di Jakarta dan di Bali, seperti terlihat di layar. Nah, selain itu, kalau kita geser-geser ke bawah, nah itu ada juga tulisan meningkat, ya, kotak yang warna merah. Meningkat artinya apa? Artinya kata delivery ini paling tinggi dan terkait dengan topik Transmart Company itu peningkatannya sangat tinggi gitu. Jadi bisa dilihat di sini ada yang persentase, di bawah tuh ya ada 2, something persentase dan ada juga yang naik tajam. Apa bedanya antara yang naik tajam dan persentase? Naik tajam artinya selama rentang waktu yang sudah ditentukan, kenaikan dari topik tersebut itu 5.000% lebih. Jadi tidak ditulis lagi dalam persentase, tapi ditulis dalam naik tajam. Oke. Selain meningkat, sebenarnya teman-teman bisa ganti juga box itu menjadi teratas atau top. Artinya apa? Kalau misalnya teratas dan dia nomor 1, artinya volume pencarian terhadap topik tersebut itu yang paling tinggi selama rentang waktu yang ditentukan. Jadi itu bedanya ya, bisa dipilih antara yang meningkat atau yang teratas. Oke, lanjut. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang punya lapak makanan dan minuman. Nah, di sini juga akan bisa sangat berguna buat teman-teman di mana sebenarnya kita bisa memilih kategori.
Contohnya di sini saya memilih kategori makanan dan minuman. Tentunya memang search results atau volume pencarian mengenai corona itu memang lagi banyak-banyaknya sekali ya sekarang. Tapi kalau saya ganti ke makanan dan minuman, maka saya akan menemukan beberapa penelusuran yang berhubungan dengan makanan. Contohnya di sini ada Dalgona Coffee dan juga ada Oreo Supreme. Jadi penelusuran mengenai makanan selama 12 bulan terakhir yang paling tinggi nih kurang lebih ada Dalgona Coffee dan Oreo Supreme. Oke, kita lanjut. Nah, tips mengoptimalkan penggunaan Google Trends. Nah, ini seperti kehidupan manusia ya, karena hidup manusia itu menurut saya nggak perlu sempurna-sempurna banget, tapi yang penting usaha kita bisa optimal agar dagangan selalu lancar. Nah, sekarang saya mau ngomongin soal optimalisasi Google Trends. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Tiara, ada 2 kategori besar ketika kita masuk ke Google Trends. Contohnya di sini, ketika teman-teman misalnya menulis masker medis, maka di bawah itu ada drop down, di mana di sana bisa dipilih istilah penelusuran atau topik. Apa sih bedanya? Yang pertama, istilah itu menunjukkan kecocokan sesuai dengan bahasa yang ditaruh. Jadi misalkan masker medis. Nah, masker medis itu juga akan memberikan data mengenai masker kain, masker kesehatan, dan semua dalam bahasa Indonesia yang berhubungan dengan masker medis atau memiliki kurang lebih istilah yang sama. Jadi sinonim-sinonimnya. Kalau misalnya topik itu adalah konsep. Jadi bisa aja kita tulis masker medis, tapi juga itu akan mengambil data-data dari hand sanitizer, bahasa Inggris. Kemudian surgical mask, itu bahasa Inggris juga. Jadi kita bisa melihat, terserah nih teman-teman mau lihat pencariannya itu istilah atau topik. Istilah itu lebih presisi, sedangkan topik itu lebih sebuah konsep. Oke. Selanjutnya, kita bisa membandingkan beberapa istilah sekaligus dalam Google Trend. Di dalam satu waktu, kita bisa menulis sampai 5 kata yang bisa ditaruh di dalam Google Trends. Nah, di sini saya contohnya membandingkan pengantaran dan pengantaran. Kenapa saya bandingin 2 kata yang sama? Karena di sini ada pilihan filter di mana kita bisa mengganti negaranya. Jadi mungkin teman-teman mulai berpikir ingin ekspor atau pengen iseng-iseng aja tahu sebenarnya di Indonesia sama di Malaysia orang tuh lebih sering delivery di mana. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil pencarian pengantaran di Indonesia dan pengantaran di Malaysia. Jadi Malaysia itu yang warna merah dan Indonesia yang warna biru selama 12 bulan terakhir. Gitu. Jadi teman-teman walaupun kata-katanya sama, filternya bisa dipilih nih, bisa dipilih berdasarkan negara. Oke, selanjutnya. Ini ada tips-tips lagi memasukkan kata di Google Trends. Jadi ada istilah kode-kodenya agar kalian bisa mencari dengan lebih spesifik. Contohnya, kalau misalnya kita tulis sepatu tenis. Nah, ini tidak akan termasuk typo-nya. Jadi, istilah penelusuran sepatu tenis itu akan termasuk juga tenis sepatu. Jadi, semua kata sepatu tenis tapi kebalik-balik itu bisa dicari di dalam penulisan sepatu tenis. Tapi kalau kita taruh tanda kutip ganda sepatu tenis, maka dia akan memberikan hasil pencarian spesifik, benar-benar urutannya harus sepatu dulu baru tenis. Atau misalnya sepatu tenis merah. Nah, dia akan hanya mencari 3 kata tersebut di dalam kutip ganda. Nah, ada juga di sini tanda plus. Misalkan teman-teman mau cari masker tambah corona, maka dia akan menunjukkan semua pencarian tentang masker atau corona. Oke, jadi bukan dan ya. Jadi semua yang berhubungan dengan masker dan semua yang berhubungan dengan corona gitu. Nah, kemudian ada juga masker minus corona. Berarti kita ingin tahu pencarian tentang masker, misalnya di sini ada yang jual masker-masker untuk Korean face mask itu ya. Nah, kita pengen kurangi nih, jangan sampai jadi pencariannya tentang masker corona. Maka kita akan tulis masker, spasi, minus, spasi, corona. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang suka typo-typo dikit ya, kita bisa akali dengan cara pencariannya itu ditambahkan dengan tanda plus. Misalnya antara fresh sama press.
Nah, itu bisa jadi satu pencarian di mana kita akan mencari semua yang fresh atau yang press gitu. Kemudian ada juga custom, CUSTOM, custom atau kostum. Nah, itu juga bisa kalau misalnya pada typo-typo langsung ditambah plus 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 aja kayak gitu. Lanjut. Nah, mungkin ada teman-teman yang lebih suka menyimpan datanya itu nanti-nanti aja, pengen dilihat lagi sewaktu-waktu. Jadi bisa juga ada dua cara. Jadi yang pertama Google Trends itu URL-nya dinamis, artinya bisa di-bookmark. Jadi hasil pencarian kalian, misalnya tadi ini pencarian delivery di Indonesia dan Malaysia selama 12 bulan terakhir, nanti bisa di-bookmark aja dan begitu diklik lagi bookmark-nya itu akan muncul ke pencarian tersebut lagi. Yang kedua, kalau misalnya kalian lebih suka mengutak-atik datanya itu secara offline di perangkat lain, ini juga bisa diekspor. Caranya itu di atas grafik, nanti akan ada tanda unduh seperti ini, bisa diklik, nanti dia akan menjadi file CSV dan akan masuk ke dalam perangkat Anda. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, mungkin saya mau minta izin ya, pantun dulu, ya kan? Apalah arti sebuah nama kalau kita tidak tahu wajahnya? Apalah arti sebuah data kalau kita tidak tahu maksud di baliknya? Nah, yang sekarang ingin saya jelaskan itu adalah hal-hal yang bisa dipelajari dari Google Trends. Oke, kita punya data A, B, C, D, E. Tapi ini artinya apa buat bisnis saya dan untuk kehidupan saya? Nah, kita punya tips kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dipelajari dari Google Trends. Nah, jadi di sini ada 4 cara teman-teman untuk mengamati data dari Google Trends. Yang pertama, melihat topik atau istilah yang sedang trending. Contohnya nih buat teman-teman yang punya bisnis makanan. Ternyata jamur enoki ini lagi naik-naiknya. Saya tahu dari mana? Ketika saya ketik jamur enoki di istilah penelusuran di sini, minat seiring waktu di Indonesia selama 12 bulan terakhir itu ada peak. Jadi kita lihat di sini bulan Juni 2019, Oktober, Februari, wah bulan Mei tiba-tiba nih ada peningkatan dan ada puncak di sini. Artinya orang-orang itu semakin sering dan menjadi tren yang secara konsisten meningkat mengenai jamur enoki. Oke, tapi diapain ya jamur enokinya? Apa dijual aja, digoreng, dikasih pate, atau gimana? Nah, kita bisa melihat dari topik dan query yang sedang meningkat atau trending. Ya, jadi kalau melihat trending topik, ini bisa dilihat di sini juga, ternyata jamur enoki itu paling sering digunakan dengan ramen misalnya. Jadi misalkan, oh kalau gitu saya bikin aja usaha ramen yang ada jamur enokinya. Misalkan kayak gitu. Kemudian yang kita lihat lagi query di bawahnya, masak jamur enoki pedas. Oh, kalau misalnya saya mau jualan jamur enoki harus ada rasa pedesnya nih, karena yang namanya jamur enoki pedas ini lagi meningkat bahkan sampai naik tajam. Ingat kan tadi naik tajam itu artinya di atas 5.000% selama rentang waktu yang ditentukan dalam konteks ini 12 bulan terakhir. Oke, lanjut. Yang kedua, komparasi atau perbandingan. Nah, saya masih bingung nih, saya mau jualan jamur enoki atau mau jualan bacang. Tahu ya bacang ya? Ada yang tahu bacang? Oke, bacang itu bentuknya kayak lemper tapi segitiga gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, yang mana ya antara jamur enoki sama bacang. Wah, ternyata setelah saya bandingkan kedua istilah ini, jamur enoki masih menang, jauh di atas. Dan dari jamur enoki ini paling banyak, wah ternyata paling banyak suka nih yang dari Kalimantan Tengah. Halo teman-teman dari Kalimantan Tengah, Bengkulu, Aceh ternyata sering mencari jamur enoki nih. Seperti itu. Jadi untuk ini saya komparasi perbandingan antara jamur enoki dan bacang kayaknya saya mau jamur enoki aja deh bisnisnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga menurut saya menarik banget. Kita tuh bisa melihat tren persediaan dan permintaan alias supply and demand. Gimana caranya nih? Triknya, kita bisa taruh beberapa kata ya di dalam Google Trends ini. Jadi nggak cuma satu kata aja gitu, seperti jamur enok itu kan 2 kata. Ini pun di dalam sini kita bisa nih cari jual rumah, sewa rumah, sama beli rumah. Nah, misalkan
Saya ini ceritanya mau beli rumah gitu kan. Berarti kan saya pengennya tahu kapan kira-kira harganya rendah. Nah, kapan kira-kira harganya rendah? Berarti saya cari ketika orang yang lagi jual itu banyak. Karena kalau misalnya supply-nya itu banyak, harusnya harganya lebih murah ya, harusnya. Jadi saya akan lihat nih, kalau saya dari sisi pembeli, saya akan lihat kapan orang tuh lagi banyak jual rumah. Oh, ini nih di sini nih lagi tinggi nih, paling tinggi kan di bulan Juni. Terus kemudian ada lagi nih di sini, oh ini bulan Desember. Nah, terus sekarang nih saat pandemi nih banyak lagi nih yang jual rumah. Nah, kayak gitu. Kalau saya dari sisi orang yang mau jualan rumah, yang saya cari adalah beli rumahnya. Kapan paling banyak orang mencari beli rumah? Kalau misalnya dilihat di sini, yang warna kuning ini kan beli rumah. Oke, paling tinggi mungkin ya sekitar di bulan Oktober kali ya, ini kita bisa mulai jualan rumah karena banyak yang cari beli rumah. Terus kemudian di sini, oh mungkin juga di bulan Mei. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa mencari sesuai dengan kebutuhan dan apakah kita dari sisi pembeli atau dari sisi penjual. Oke, nah selain itu ini kita juga bisa melihat tren musiman. Maksudnya apa tren musiman? Tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Tiara, ini kita bisa melihat bisa mengganti settingan di sini sesuai dengan data waktu yang kita inginkan. Jadi ini kita bisa lihat dari 1 jam terakhir, dari yang paling cepatnya, jadi itu hampir real time ya, dari 1 jam terakhir nih orang cari apa aja, atau ke belakang, jadi sampai ke masa lalu, itu dari tahun 2004, kurang lebih 16 tahun yang lalu. Nah, semoga teman-teman udah pada lahir ya, pada 16 tahun yang lalu. Kalau saya sih jujur aja udah kuliah mungkin, jadi udah lama tapi udah kuliah. Nah, ketahuan deh umurnya. Jadi, ini 12 bulan terakhir kita bisa lihat tren musiman, di mana di sini kita bisa melihat musiman masker, hand sanitizer, alkohol selama 12 bulan terakhir, itu naik banget di sini nih, yang warna hijau ini. Dan perbandingan di pencarian di wilayahnya itu ada di Aceh, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Query terkaitnya adalah misalkan paling banyak itu masker, masker corona, masker Sritex, masker scuba, dan lain sebagainya. Selain 12 bulan terakhir, kita bisa lihat, oke, kayaknya kalau 12 bulan nih kelamaan nih gitu. Mungkin kita lihat 90 hari terakhir. Oke, 90 hari terakhir grafiknya seperti ini. Beda ya sama yang tadi ya. Kalau yang ini kelihatan ada kenaikan tajam, kalau yang ini kita bisa melihat lebih dalam lagi dan data-datanya pun juga kurang lebih berubah gitu. Tapi ada yang sama nih, misalkan 12 bulan ada masker scuba, 90 hari ada masker scuba juga. Berarti masker scuba ini lumayan konsisten hasil pencariannya gitu. Kemudian, 30 hari. Kalau misalnya kita mau zoom in lagi ke 30 hari, di sini terakhir-terakhir ini biasanya yang lagi ramai di berita nih apa? Ada gerakan pakai masker, ada masker wali kota Solo, ada payet cantik, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman langsung dimanfaatkan aja selain filter Indonesia, kalau memang di Indonesia, jangan lupa filter untuk waktu juga bisa di sini. Bisa antara 1 jam sampai 16 tahun terakhir. Oke, itu aja sebenarnya dari aku. Mungkin kita biar lebih interaktif bisa masuk ke sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab ini kita akan membacakan dari teman-teman yang sudah masuk ke live chat-nya ya. Nggak usah nanya umur saya berapa karena saya tadi cuma bercanda 16 tahun yang lalu, belum kuliah kok, tenang aja. Oke. Nah, selain itu teman-teman, mohon maaf kan karena memang sesi ini tidak bisa direkam dan tidak bisa di-post di sosial media, tapi teman-teman bisa scan QR code ini dan kemudian teman-teman bisa isi surveinya untuk mendapatkan materi presentasi dari kami. Jadi aku akan kasih waktu dulu buat teman-teman untuk scan, bisa di-scan atau kalau misalnya masuk ke Bitly-nya juga bisa, bit.ly/feedback, FEED BACK GAPURA SMB. Jadi feedback Gapura SMB itu bisa langsung di-scan atau bisa langsung menuju ke Bitly-nya. Bitly-nya huruf kecil semua ya. Bisa langsung diisi surveinya untuk mendapatkan materi presentasi dari kami. Oke?
Siap. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya panggil lagi Mas Arya. Halo Mas Arya. Halo Mbak Krista, Halo Mbak Mas Tiara. Arya. Terima kasih banyak Halo. untuk sesi sharing-nya pada pagi hari ini. Nih, di belakang layar tadi saya udah lihat banyak banget yang nanya, Mbak. Hampir 1000-an nih yang nanya, Mbak, pertanyaannya. Tapi sekali lagi mohon maaf teman-teman semua, kami tidak bisa membacakan semua pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Jadi kami hanya akan memilih sekitar 7 sampai 8 pertanyaan saja pada pagi hari ini. Nah, kalau misalnya pertanyaannya teman-teman tidak terpilih, jangan khawatir. Kita ada link ringkasan modul yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Krista. Jadi tinggal di-scan aja barcode-nya. Tenang aja teman-teman. Oke, nah ini saya udah mau masuk nih ke sesi pertanyaan. Mbak Krista, Mbak Tiara, udah siap menjawab pertanyaan dari teman-teman? Tentu siap. Insya Allah siap, Mas. Oke, nah pertanyaan pertama dari Pak Himam Miladi. Jika perubahan stabil di atas, apakah peningkatan juga dapat stabil atau justru turun usai puncak pandemi? Nah, gimana nih Mbak Tiara? Oke, jadi untuk pertanyaan dari Hima Miladi kita ulang lagi ya. Jika perubahan stabil di atas, apakah peningkatan juga dapat stabil atau justru turun usai puncak pandemi? Jadi ini tergantung dari 3 tipe polanya ya Pak. Jadi mungkin kalau pola yang pertama yaitu pola goncangan, ini bisa turun setelah itu. Tapi kalau kedua pola yang lainnya itu kita prediksi mungkin kira-kira akan stabil setelah pandeminya selesai. Tapi cara kerja Google Trends ini adalah kami melihat trends dari search terms atau mungkin kata kunci lainnya yang dimasukkan oleh konsumer ke platform kita. Jadi untuk perubahan kita akan merefleksikan perubahan tersebut dan itu juga bisa naik atau turun. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Pak Himam Miladi. Semoga bisa menjawab. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa ini? Dari Kak Arianti Majenang. Apakah Google Trends ini berbayar? Nah, dari tadi udah banyak banget yang nanya nih Mbak Tiara, Mbak Krista soal Google Iya. Trends. Apa berbayar atau gratis nih? Boleh dijawab Mbak Krista. Iya, Google Trends ini cukup dibayar dengan senyuman aja, Mas. Jadi nggak perlu bayar, sebenarnya gratis karena G itu adalah Google dan G adalah gratis. Jadi, tenang aja, bisa langsung aja ke trends.google.co.id atau bisa juga ke trends.google.com, lalu diganti ya settingan negaranya ke Indonesia, terus cus langsung, dipakai tools-nya, itu tidak akan ada pembayaran yang diperlukan. Begitu Mas Arya. Semoga jelas nih ya warga netizen, Google Trends ini gratis. Wah, pada langsung buka nih nanti Mbak Krista, Mbak Tiara. Apalagi Iya, gratis, cukup dibayar pakai langsung senyuman. senyum Jadi aja. tenang aja teman-teman semua. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Badri Amira. Apakah Google Trend bisa spesifik per wilayah? Misalkan saya di Jakarta Selatan nih, sedang trending apa? Nah, boleh dijawab Mbak Tiara. Boleh, untuk Badri Amira, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Google Trend bisa spesifik per wilayah? Jawabannya bisa. Jadi setelah kamu memasukkan kata kunci yang ingin kamu lihat trennya, itu di sana kita terdapat beberapa filter ya. Salah satunya adalah filter lokasi. Jadi lokasi ini kita punya 3 tipe subfilter, yaitu worldwide, apabila kamu ingin melihat tren global. Kedua, apabila Anda ingin melihat tren di suatu negara. Dan yang ketiga adalah tren provinsi. Misalkan di Jakarta Selatan sedang trending apa? Unfortunately kalau untuk Google Trend kita hanya sampai provinsi, jadi mungkin hanya sampai Jakarta, DKI Jakarta. Cuman apabila ada tren-tren, subtrend yang juga breakout dari situ, itu juga salah satu yang bisa kamu lihat. Wah, jadi tenang aja Kak Badri Amira. Bisa kok untuk difilter kita ada di wilayah mana dan yang tren apa aja. Oke, nah kita berlanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Fauzan Ramadan. Ini Kak, saya coba tadi di Google Trends, tapi data grafiknya nggak muncul. Itu kenapa ya? Oke. Kenapa nih kira-kira Mbak Krista? Oke, Mas Fauzan, pertama-tama thank you sudah mencoba secara langsung Google Trends ya. Berarti kita dari tadi didengerin itu. Nah, untuk data grafik yang tidak muncul, kadang memang itu terjadi. Jangan sedih, jangan kecewa. Kenapa? Karena mungkin Anda hanya perlu mengganti kata-kata penelusurannya. Kadang-kadang kalau kata-katanya terlalu spesifik, maka data yang diperlukan untuk mengolah menjadi grafik itu nggak cukup.
Jadi datanya itu tidak cukup untuk bisa membuat sebuah grafik atau menarik sebuah kesimpulan. Artinya volumenya belum terlalu banyak. Jadi bisa dicoba dengan kata-kata lain, mungkin sinonimnya, atau mungkin topik yang lebih general, lebih besar. Contohnya misalkan apa ya? Misalkan saya ngetik misalkan ramen gitu. Nah, ramen itu kan bagian dari mie gitu ya. Mungkin kalau misalnya ramen nggak muncul, kemudian saya naik ke atasnya itu mie. Kalau mie nggak muncul, saya naik ke atasnya makanan. Kayak gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira topik-topik apa yang makin general untuk mendapatkan kesimpulan. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, Google Trends ini tidak untuk menggantikan survei pelanggan. Mendengarkan pelanggan, survei itu juga tetap penting. Google Trends itu ini untuk melihat indikasi apa yang di-search atau apa yang ditelusuri orang selama waktu tertentu. Kurang lebih gitu Mas Arya. Semoga menjawab ya Mas Fauzan Ramdan. Wah, terima kasih jawabannya Mbak Krista. Semoga bisa menjawab dari pertanyaannya Kak Fauzan ini. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Eti Sultan. Jika di Google Trend pencariannya 100 orang, kira-kira real pencariannya atau total market online-nya berapa kali dari hasil Google Trend? Nah, gimana nih Mbak Tiara? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Eti Sultan. Jadi untuk cara kerja Google Trend ini adalah kita menganalisa data real time search-nya ya, dan kata kunci yang dicari oleh konsumen. Dari situ datanya kita indeks dari angka 0 sampai 100. Jadi, kalau di sini kita bisa bilang 0 itu interest-nya rendah, 100 itu interest-nya tinggi. Kalau misalkan pencariannya 100 orang, kira-kira real pencarian atau market online-nya berapa kali dari hasil Google Trend, ini bukan data yang bisa saya extrapolate ya, cuman apabila pencariannya 100 orang, total orangnya 100 orang, berarti itu kurang lebih akan menjadi indeks indikator yang tinggi gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Wah, thank you Mbak Tiara. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Patricia Andika. Apakah Google Trends ini real time? Gimana nih Mbak Krista? Oke, ya, thank you Patricia Andika ya untuk pertanyaannya. Jadi Google Trends ini bisa real time selama 1 jam terakhir. Jadi bukan real time detik ini, tapi 1 jam terakhir. Karena sekali lagi data Google Trends itu adalah data sampel. Artinya data yang cukup representatif untuk menyimpulkan sesuatu. Kita nggak ngambil semua datanya, jadi akan butuh waktu untuk mengambil sampel. Nah, sampel diambil itu kira-kira waktunya sekitar 1 jam. Jadi misalkan sekarang nih kalau di waktu Indonesia Barat ini sekarang jam 10.49, berarti kita bisa tahu apa yang orang cari di 9.49 atau di 8 Juli di tahun 2004. Jadi bisa dari tahun 2004, 2015, seterusnya sampai 1 jam terakhir. Kurang lebih kayak gitu Mas Arya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nanda Septiana. Ini bertanya, apakah data yang dijabarkan di Google Trend itu mencakup semua data yang di-load atau dan diterima oleh Google? Nah, gimana nih Mbak Tiara? Iya, jadi kalau data dari Google Trend ini mencakup data-data yang kita dapat dari platform kita. Salah satunya adalah Google. Di luar itu kita juga bisa melihat data dari platform sepupu kita yaitu YouTube. Jadi ya data yang kita dapat hanyalah dari platform-platform yang di-own and operated by Google. Oke, nah ini ke pertanyaan selanjutnya Kak. Banyak banget ini yang nanya Kak. Hampir Sorry, 1000-an. Mas Jadi Arya, sorry. ada yang nanya tadi feedback formnya apa sih Bitly-nya? Mungkin aku Oke. tampilin lagi ya di sini teman-teman tadi yang lagi ke WC katanya itu bisa cari scan QR code ini. Kalau QR code-nya error bisa langsung ke Bitly. Jangan lupa Bitly-nya harus huruf kecil semua. bit.ly feedback Gapura SMB dengan menuliskan survei nanti kalian akan mendapatkan materi presentasinya kayak gitu. Semoga menjawab nih. Oke, nah jadi buat teman-teman, silahkan di-scan barcode-nya atau di-foto dulu. Nanti setelah kelas bisa di-scan dan dibaca-baca lagi ringkasan materi kita pada pagi hari ini. Oke, nah kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pada antusias banget kayaknya nanya, Kak. Jadi dari Cici Farika, jika ingin mencari produk yang lagi booming di seluruh dunia, Ya. Oke. Bismillah Tiara.
Oke, terima kasih Cici Farika. Jika ingin mencari produk yang lagi booming di seluruh dunia, bisa pakai ini atau enggak? Bisa, tapi kalau bisa kita juga lebih spesifik ya, karena kalau tadi yang seperti Krista bilang, kita kan juga ada pencarian lewat topik atau lewat query. Nah, dari situ kita juga mesti jangan terlalu general karena mungkin jadi nggak nyambung ya hasilnya. Mungkin dari situ Cici Farika bisa masukin apa yang kita sebut dengan seed keyword atau base keywordnya. Dari situ kita bisa melihat tren-trennya di seluruh dunia juga. Terima kasih pertanyaannya. Wah, jadi itu tenang aja Kak Cici Farika, bisa kok untuk kita lihat tren apa yang lagi ngetren sekarang. Apalagi kemarin mungkin Kak Cici Farika salah satu yang nyari pas tren dalgona coffee kayaknya nih, resep membuat dalgona coffee.